Benar, panggung memang terasa datar tanpa Olga. Televisi seolah mendadak sunyi, minus spontanitasnya yang membuat riuh. Meski para selebriti terus bereksplorasi, namun tetap tidak ada yang mampu menggantikan Olga Syaputra. Tidak pula Billy, adik yang semula digadang-gadang menempati posisi yang ditinggalkan sang kakak. Sepi tau, nggak ada Olga, beneran deh. Beneran nih, di TV nggak ada, itu nggak ramai, beneran deh. Kalau dibilang menggantikan Olga ya, semua artis tidak bisa menggantikan sosok Olga atau siapapun itu. Misalkan contoh siapapun, misalkan Raffi Ahmad, Billy juga nggak bisa menggantikan, atau siapa gitu. Semua orang, semua public figure nggak ada yang bisa satu sama lain saling menggantikan. Semua karakter orang tuh berbeda-beda, semua sifat karakter itu berbeda-beda. Jadi kalau Billy dibilang menggantikan atau menggeser Olga, enggak. Itu Olga. Nggak ada yang bisa menggantikan Olga. Bener. Tidak ada yang bisa menggantikan Olga. Dan bercandanya Olga benar-benar natural, membumi, benar-benar anak kampung yang sok-sok dikota-kotain, tetapi dia nggak tahu apa-apa, dan itu menjadi sebuah kelucuan, yaitu Olga gitu. Ya, semua merasakan itu. Waduh, banyak banget BB-an ke saya, SMS ke saya gitu ya. Terus ya banyak lah, Twitter di teman-teman produksi segala macam. Olga tampilin dong, bagi yang nggak tahu, rasa Olga dipecat lah, Olga disingkirkan segala macam. Sekali lagi saya mengklarifikasi di Intan, ya Olga sakit dan dirawat gitu. Tidak hadir di panggung hiburan, Olga rupanya tetap mengunjungi para sahabatnya. Satu demi satu sahabat dekat ditemuinya. Dan ternyata tak hanya Raffi dan Billy. Lewat mimpi, Olga juga mendatangi Denny Cagur dan Aditya Gumai. Semua setidaknya lebih dari satu kali bertemu Olga di dalam mimpi. Semua melihat Olga dalam kondisi yang baik. Ya, selama Olga sakit itu paling tidak 3 kali saya mimpin Olga. Dan semuanya kondisinya dalam mimpi saya itu, ya kondisi sudah mulai membaik sih, memang sudah bisa ngobrol gitu. Bahkan waktu itu saya ingat dalam satu mimpi itu saya sedang diam, tiba-tiba dia hadir dan saya bilang, "Loh, kamu kan lagi sakit gak?" "Ya Kadit udah agak-agak sehatan nih" gitu. Tapi memang masih kelihatan lemas gitu. Kadang saya dan Mavera suka nyambung gitu, saya chemistry-nya. Jadi kalau misalnya saya bilang, saya suka bilang gini, "Mak, lucu deh, tadi malam saya abis sholat kok mimpi ketemu Olga, terus dia cerita banyak gitu, terus apa dok, kelihatannya begini-begini." Jadi tapi saya nggak tahu ya Ma, mimpi ini benar atau tidak, karena kan wallahu alam saya nggak tahu. Terus saya bilang, "Ya Olga minta didoain saya gini-gini." Ya terus di sana juga gitu, "Iya ampun dok, kita tuh barusan pengajian gini-gini." Jadi insya Allah sih selalu yang terbaik ya buat Olga gitu. Iya, kangen banget, udah lama nggak kerja bareng. Itu biasanya pagi ketemu, siang sampai malam ketemu. Tapi sekarang masih belum bisa ketemu sama Olga karena Olga masih sakit. Pernah waktu itu mimpi pas lagi mimpinya di parkiran dahsyat, pengen pergi ke kayak ke tempat wisata gitu deh gitu. Jadi di satu mobil gue naik terakhir, gue sama istri berdua. Nah di dalam mobil itu udah ada Olga gitu. Semua yang ada di mobil ketawa-ketawa karena Olga, dan gue diem aja. Olga sampai nyeletuk gini, "Diem aja lo Pak." Semoga Olga cepat sembuh, semoga bisa seru-seruan lagi, semoga bisa kembali menjumpai para penggemar-penggemarnya. Banyak banget yang kangen sama bercandanya Olga. Saya nggak mau menceritakan banyak tentang Olga. Kemarin saya sempat mimpiin, terakhir saya mimpi dia, saya peluk dia. Saya yakin banget 100% itu Olga di mimpi. Tapi dia bilang, "Saya bukan Olga." "Hah? Bukan Olga?" "Lo Olga." Ayo, peluk lebih keras lagi, kenceng lagi. "Bukan Olga, saya bukan Olga." Habis itu baru lepas. Oh iya, pernah aku dimimpin sih, pernah lah beberapa kali. Datang ke rumah, pernah waktu itu datang ke rumah ngetok, enggak, dia panggil, Rapi. Saya bangun ngeliat ke jendela, si Olga, "Ngapain lu ke rumah gue? Ayo dong temenin gue jalan-jalan." "Gue nggak bisa, gue dahsyat pagi-pagi nih." "Ah lu mah gitu deh." "Ya udah, gue ngantuk, gue tidur lagi." Di jalan ke ujung gerbang, saya buka lagi pintu. Kasian juga sih si Olga. Gah, mau temenin gue nggak?" "Ah udahlah, gue nggak deh, gue ngantuk." Gue bilang, "Ya udah deh, udah gitu doang." Ya mungkin diartikannya mungkin kangen kali. Waktu itu
mungkin kangen kali. Ya bukan saya aja sih, katanya banyak teman-teman yang deket juga dimimpiin juga ada. Empat bulan terbaring di ranjang rumah sakit, Olga bukan hanya menyaji misteri. Kehadirannya lewat mimpi-mimpi para sahabat juga menjadi misteri yang lain. Namun 4 bulan di rumah sakit di Singapura, kabarnya puluhan miliar rupiah harus disediakan untuk Olga. Tapi keluarga dan manajemen Olga sepakat kesembuhan harus didapat berapapun tebusannya. Apresial dananya sih memang kurang lebih memang sangat mahal. Cuman kan mungkin pada saat ini kita tidak pernah bicara masalah keuangan. Karena alhamdulillah kondisinya masih ada gitu, uangnya masih ada. Jadi mungkin insya Allah ya yang lebih dikhawatirkan adalah kita kondisinya Olga aja. Kalau uang sih Mbak Vera nggak pernah ngeributin ya. Kalau biayanya yang tadi Billy bilang ya, kalau untuk biaya murah atau enggaknya mohon maaf. Ya balik lagi, namanya orang sakit kita butuh biaya lah untuk biayain itu semua. Tapi keluarga tidak memikirkan itu semua, yang pasti demi kebaikan Olga ya apapun keluarga dilakukan gitu. Jadi gini, nanti hasil dari penjualan film ini akan sebagian kita kasih ke Olga untuk bantu Olga di sana. Mengejar kesembuhan dengan biaya yang tidak murah sempat melahirkan rumor bahwa keuangan Olga mulai menipis. Konon rumah mewahnya pun akan dijual. Kini demi rasa empati, para sahabatnya mulai memikirkan upaya penggalangan dana, meski usaha itu masih harus menunggu izin manajemen. Oh iya ada untuk Olga gitu ya, tetapi kan kembali lagi green light dari keluarga. Kan ada juga yang kita niatnya baik, tetapi tiba-tiba keluarga merasa nggak perlu atau keluarga menganggap ini gimana-gimana, juga kan saya nggak mau gitu ya. Jadi buat saya nanti akan komunikasikan ke pihak keluarga apakah idenya bisa diterima oleh keluarga, baru nanti kita tindak lanjuti. Jadi kalau ditanya untuk pengumpulan dana sebagaimana adanya atau saya belum dapat informasi dari keluarganya. Terus kedua, kalau penggalangan dana itu idenya sih bagus gitu. Cuma yang saya takutkan kan ada hal-hal yang perlu juga kita jaga, yaitu berkaitan dengan nama besar Olga dan keluarga besar dari Olga. Di tengah teka-teki kesehatan Olga yang tak sungguh-sungguh terjelaskan, Jessica Iskandar merentang misteri pernikahan sekaligus bayi yang baru dilahirkan. Sahabat dekat Olga ini juga tidak banyak cerita tentang buah hatinya dengan seorang pria Jerman itu. Lalu seperti apa rona kebahagiaan Jessica setelah menjadi seorang ibu? Sesaat lagi temukan kisahnya di Intense. Dan di saat kondisi Olga ditutupi, Jessica Iskandar yang sangat dekat dengan Olga juga tak banyak bicara tentang hari-harinya pasca melahirkan. Tapi benarkah Jessica mengaku sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu? Lantas apalagi cerita Jessica tentang buah hatinya itu? Benarkah para sahabat juga ingin tahu bayi laki-laki Jessica?